Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alfariski, NIM 250 2021 183, yang akan mempresentasikan hasil resume saya dari buku pengantar fikih muamalah yang ditulis oleh Tito Anurogo, Ahmad Minal Munafidil Ula, Siti Hamidah, Muhammad Abbas, dan Muhammad Adnan, yang terbit pada Oktober 2023. Yang pertama, pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan bisnis. Tujuannya agar setiap transaksi dilakukan secara adil dan jujur sesuai dengan syariat Islam. Dasarnya berasal dari Al-Quran dan hadis yang melarang riba, penipuan, serta mengajarkan kejujuran dalam bermuamalah. Yang kedua, sejarah perkembangan fikih muamalah. Sejarah perkembangan fikih muamalah ini dibagi dalam 3 metode. Yang pertama, periode Mekah. Yang kedua, periode Madinah. Yang ketiga, pasca Rasulullah. Periode Mekah itu menekankan akidah dan akhlak. Yang kedua, mengajarkan kejujuran dalam berdagang, dan yang ketiga, melarang kecurangan dalam pertimbangan. Yang kedua, periode Madinah. Periode Madinah itu mulai diatur akad dan transaksi ekonominya, dan diajarkan pentingnya pencatatan utang piutang. Yang ketiga, pasca Rasulullah SAW, ulama menggunakan ijma dan qiyas untuk menjawab persoalan ekonomi baru. Pada masa Mekah, Rasulullah lebih menekankan pembentukan akhlak seperti kejujuran dalam perdagangan. Setelah hijrah ke Madinah, aturan ekonomi mulai disusun lebih lengkap. Setelah Rasulullah wafat, para ulama mengembalikan hukum muamalah melalui ijma dan qiyas untuk menjawab masalah-masalah baru. Persoalan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dasar fikih muamalah. Yang pertama itu kemaslahatan, atau transaksi harus memberikan manfaat dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak, setiap orang bebas membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, kejujuran dan transparansi. Penjualan dan pembeli harus jujur mengenai barang dan harga. Yang keempat, larangan riba dan gharar. Islam melarang bunga yang merugikan serta transaksi yang tidak jelas atau mengandung ketidakpastian. 4 prinsip ini menjadi dasar dalam setiap transaksi Islam. Tujuannya agar tidak ada pihak yang merugikan dan dirugikan dan tercipta keadilan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, sumber hukum fikih muamalah. Sumber hukum fikih muamalah itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran menjadi sumber hukum utama fikih muamalah. Hadis menjelaskan praktiknya secara rinci. Jika muncul masalah yang baru tidak dijelaskan secara langsung, maka ulama menggunakan ijma dan qiyas. Selanjutnya, jenis-jenis akad dan dalam fikih muamalah. Akad dalam fikih muamalah yang pertama, akad muawadat. Pengertiannya itu pertukaran seperti jual beli. Yang kedua, akad tabarruk, yaitu akad pemberian seperti hibah dan sedekah. Yang ketiga, akad wakalah, yaitu akad yang perwakilan atau bisa diwakilkan. Yang selanjutnya, akad kafalah, yaitu jaminan. Yang selanjutnya, akad syarikah atau kerjasama usaha. Selanjutnya, akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Selanjutnya, akad mudharabah, yaitu akad yang bagi hasil. Yang selanjutnya, akad murabahah, yaitu jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan.
akad dalam perjanjian, dalam transaksi, setiap akad memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan menciptakan transaksi yang adil, aman, dan sesuai syariat. Kesimpulannya, fikih muamalah merupakan aturan Islam yang mengatur aktivitas ekonomi dan transaksi manusia. Dalam tujuannya adalah menciptakan keadilan, kejujuran, transparansi, serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Karena perkembangan ekonomi modern seperti perbankan, e-commerce, dan transaksi digital membutuhkan pedoman agar sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat Islam. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.